Menjadi seorang pemimpin tidak terikat oleh jabatan. Bisa saja seorang punya jabatan tinggi, tapi keahliannya sebagai pemimpin masih rendah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menjadi pemimpin ketika kamu sebenarnya bukan seorang pemimpin. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Alex Budak yang berjudul You Don't Have to Be a CEO to Be a Leader dan diolah dari berbagai sumber. Jika bicara soal pemimpin, kita membayangkan sebuah sosok pemimpin yang luar biasa. Misalnya, Martin Luther King menggalang massa di Lincoln Memorial, Eleanor Roosevelt memimpin pembuatan deklarasi hak asasi manusia, atau seorang CEO yang berhasil membuat perusahaannya keluar dari kebangkrutan. Semua ini terasa begitu luar biasa dan membuat kita jadi takut ketika kita diberikan kesempatan untuk jadi pemimpin. Kita takut kalau kita tidak cukup baik, sehingga kita tidak bisa mengemban posisi dengan baik. Tapi harus dipahami, kalau bicara soal pemimpin, itu bukan soal jabatan, tapi merupakan aksi nyata di mana kamu menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin secara konsisten. Kepemimpinan adalah mindset terus-menerus di mana kamu berusaha untuk melayani orang lain. Jadi tidak peduli posisimu sekarang, apakah hanya seorang staff, intern, kontraktor, dan sebagainya, kamu bisa memilih untuk menjalani hari sebagai seorang pemimpin atau tidak. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu adalah seorang pemimpin? Apakah kamu siap untuk jadi pemimpin? Tidak banyak orang yang berani maju ke depan ketika ada tawaran untuk jadi pemimpin. Mereka membayangkan tanggung jawab yang begitu besar dan merasa kalau diri mereka tidak mampu memikulnya. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Ketika bicara soal pemimpin, kita membayangkan sebuah sosok yang luar biasa. Mungkin ini alasan kenapa banyak orang merasa kalau itu bukan dirinya, entah dia kurang berani, kurang karismatik, kurang ekstrovert, dan sebagainya. Namun perlu dipahami, memang posisi pemimpin itu terbatas, tapi belajar soal kepemimpinan itu tidak terbatas. Kita mungkin hanya punya posisi terbatas, misalnya hanya punya satu CEO, satu direktur di divisi tertentu, dan sebagainya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa duduk di posisi tersebut. Tapi setiap dari kita bisa loh berlatih seni kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu bukanlah sebuah titel atau jabatan, tapi merupakan sebuah aksi nyata. Kita bisa menjadi seorang yang punya empati, terbuka pada masukan, dan berani mengambil inisiatif. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Kita tahu seorang pemimpin yang baik diperlukan agar sebuah organisasi bisa berjalan dengan lancar. Tapi perlu dipahami, seorang pemimpin yang hebat sekalipun bukanlah manusia yang sempurna. Banyak pemimpin gagal karena mereka terlalu takut mengambil resiko atau tidak bisa menjawab akar masalah. Semakin lama seorang duduk di kursi pemimpin, belum tentu dirinya adalah pemimpin yang baik. Bisa saja kekuasaan justru membuat mereka terlena. Kekuasaan buat mereka tidak bersedia lagi mendengar masukan dari bawah. Ketika idenya ditantang, dia justru merasa kalau ini merupakan ancaman bagi dirinya, ancaman bagi posisinya, bukan melihatnya sebagai sebuah proses untuk menyempurnakan ide tersebut. Itulah kenapa kamu perlu berlatih kepemimpinan setiap hari. Melatih kualitas seorang pemimpin setiap kali ada kesempatan, tidak peduli apakah kamu sekarang seorang pemimpin atau tidak. Ada sebuah konsep dinamakan micro leadership. Ini berbeda dengan micromanaging ya. Micromanaging adalah seorang manajer yang selalu memperhatikan setiap langkah atau mendikte bagaimana cara karyawan bekerja hingga ke detail terkecil. Terminologi ini seringkali punya konotasi negatif. Tapi perlu dipahami, seorang manajer belum tentu merupakan seorang pemimpin. Seorang manajer menjadi manajer karena jabatan yang dimilikinya, belum tentu karena keahliannya dalam memimpin.
Di sisi lain, micro-leadership itu artinya membagi seni kepemimpinan menjadi bagian terkecil yang muncul dalam hidup kita setiap harinya. Lalu yang paling penting adalah kita menjalaninya secara konsisten. Momen kecil di mana kita bicara dan melayani orang lain. Mungkin menyadari rekan kerja yang belum bisa bicara saat meeting, lalu mendorong mereka untuk memberikan pendapat. Atau berani bilang tidak ketika semua orang bilang iya. Atau membantu rekan kerja hingga larut malam saat mereka baru pertama kali bekerja. Ini adalah momen di mana kamu justru sedang bertindak sebagai seorang pemimpin. Latihan kecil ini mempersiapkan dirimu untuk jadi pemimpin di masa depan ketika kesempatannya tiba. Misalnya, ketika ada lowongan untuk jadi manajer, direktur, atau bahkan CEO. Ketika kesempatan terbuka, maka kamu tidak takut dan berani untuk mengambil peluang tersebut. Latihan ini akan memberikanmu kepercayaan diri untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita seringkali mengglorifikasi seorang pemimpin. Kita membayangkan sosok seseorang yang kuat dan bisa memberitahu kita apapun yang kita inginkan. Ibaratnya, masalah apapun yang kita hadapi, maka seorang pemimpin adalah sumber solusi. Sayangnya, di dunia nyata tidak begitu. Kepemimpinan seringkali bukan top-down, tapi dari bottom-up. Seseorang yang punya jiwa pemimpin berani menyisingkan lengan baju untuk turun ke bawah. Mereka tidak hanya duduk diam dan menerima laporan saja, tapi ikut membantu bekerja. Bagaimana cara berlatih micro-leadership? Pertama, ambil inisiatif. Mungkin kita perlu berhenti menunggu seorang untuk bilang kalau kita adalah pemimpin. Baru kita bertindak seperti layaknya seorang pemimpin. Kita bisa mulai mengambil inisiatif untuk memulai atau menjadi PIC dalam sebuah proyek. Coba lihat lingkungan sekitarmu, apa yang sekiranya butuh perbaikan. Mungkin kamu bisa memulainya dari sana. Kedua, perhatikan keputusan yang kamu ambil. Menjadi seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan yang ceroboh. Kamu tidak bisa hari ini bilang A, besok bilang B. Ini bukan ciri pemimpin yang baik. Semua keputusan yang kamu ambil perlu dipikirkan matang-matang dan diambil dengan cermat. Coba perhatikan keputusan yang kamu ambil dalam hal hubungan sosial, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya dengan baik? Apakah kamu sudah mengambil pilihan terbaik? Sebelum memimpin orang lain, kamu perlu belajar untuk memimpin dirimu sendiri dulu. Ketiga, dengarkan dan bicarakan dengan baik, walaupun situasinya sulit. Jika kamu ingin jadi pemimpin, maka keahlian mendengar secara mendalam merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang tentunya ingin dianggap berharga. Mereka ingin apa yang disampaikan didengarkan oleh orang lain. Selain itu, ada etika yang perlu dipegang ketika berbicara dengan orang lain. Ketika menyampaikan hal sulit, termasuk ketika memberikan kritik, kita perlu menyampaikannya dengan baik. Jangan sampai kritik yang membangun justru dilihat sebagai sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.